3 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mengubur sebuah kenangan yang sebenarnya tak ingin terjadi pada hidupku. Namun apa daya, biarlah pengalaman itu menjadi kisahku dengan Pulau Bali. Kisah ini berawal ketika aku berwisata bersama 3 sahabat di Pulau Bali. Sebenarnya perjalanan saya ke Bali bersama 2 orang sahabat, yaitu Randi dan Ayu. Kami berangkat dari kota Malang mengendarai sebuah mobil sedan. Perjalanan terasa menyenangkan karena ini adalah agenda yang sudah dirancang 2 bulan. Tepatnya agenda merayakan kelulusan Ayu yang resmi menyandang gelar mahasiswa ilmu komunikasi. Sebegitu antusiasnya hingga saat menyeberangi Selat Bali. Aku memilih berdiri di atas kapal feri. Merasakan kerasnya angin pagi yang sudah lama ku impikan. Bisa dikatakan aku seperti orang mekudik karena pengalaman pertama ke Pulau Bali. Butuh waktu 2 jam dari pelabuhan Gilimanuk menuju daerah Abian Tuung, Tabanan. Agenda pertama kami adalah menjemput Saras, sahabat kami lainnya. Ya, Saras adalah gadis Bali yang juga teman seangkatan di jurusan. Aku, Randi dan Saras merupakan sahabat di jurusan hubungan internasional di kampus Malang. Ayu adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang sekaligus pacar si Randi sejak masa ospek. Dulu, kisah mistisku justru dimulai ketika selesai menjemput Saras dan menuju villa di daerah Ubud. Perjalananku ke Villa Dewa. Yuk, coba cek di Maps. Bener gak ini arah ke Villa Dewa? Tanya si Randi di tengah sibuk menyetir. Benar kok, nanti 300 meter belok ke kiri terus tinggal lurus aja, kata Ayu saat itu. Kami agak ragu terkait lokasi villa yang kami sewa. Entah kenapa lokasinya begitu terpencil dan jauh dari jalan utama. Pemandangan memang indah. Sepanjang jalan di kanan kiri terbentang sawah. Bahkan kita melewati beberapa pura yang dibangun di perempatan jalan. Bagiku yang suka alam dan keheningan, lokasi ini sangat pas untuk menghilangkan kepenatan. Ran, pelan-pelan. Sebentar lagi kita sampai. Pinta si Ayu. Itu kayaknya Villa Dewa, tambahnya lagi. Wow, bagus villanya. Seketika kata itu keluar dari mulutku. Villa dengan ornamen khas Bali terlihat dari 100 meter. Semakin mendekat semakin terlihat memukau. Pintu gerbangnya saja terbuat dari tembok pasir hitam lengkap dengan motif Bali. Dikelilingi pemandangan sawah indah serta terdapat aliran sungai kecil di samping villa. Meski tampak sebagai bangunan tua, namun justru bagiku villa ini memiliki nilai artistik khas Bali. Di pintu gerbang pun tertulis papan info Villa Dewa dengan tulisan Latin dan aksara Bali. Ada penjaganya gak ya? Randi bertanya padaku. Harusnya ada. Coba ku ketuk gerbangnya, jawabku. Kebetulan di depan pintu ada semacam ornamen lingkaran besi untuk memberi tanda. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba pintu villa terbuka. Tampak seorang bapak berusia sekitar 40 tahunan menyapa kami. Om Swastiastu, kataku memberi sapa. Om Swastiastu, balas bapak itu. Adik-adik yang sewa villa untuk malam ini ya? Tanya si bapak. Iya pak, maaf kami kesorean check-in. Tadi wisata dulu ke Monkey Forest. Aku personal memang agak sungkan karena memang kami check-in menjelang sore. Khawatir si penjaga tengah bersantai. GPP,
Ayo silakan masuk. Saya minta KTP ya buat pendataan, pintanya. Wah salut ya. Bapak ini melek teknologi, si Ayu tiba-tiba nyeletuk dari belakang ketika melihat si bapak tengah memegang gadget sambil memastikan data kami sambil menfoto KTP yang kami berikan. Nama saya Pak Nyoman. Kalau adik-adik butuh sesuatu, nanti bisa panggil saya di sana. Si bapak itu menunjukkan sebuah rumah kecil yang seakan sengaja dibangun pemilik villa untuk tempat tinggal Pak Nyoman. Semoga betah ya menginap di sini, katanya lagi sambil menepuk bahu kami satu persatu. Namun ketika Pak Nyoman menepuk bahu si Saras, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tiang Dayu, Pak Men, saya Dayu. Pak Nyoman, ujar si Saras sambil menepuk kembali bahu si Pak Nyoman. Saya dan Randi saling berpandangan seakan kaget melihat Saras berkata cukup lantang dan menepuk balik si Pak Nyoman. Rasanya kurang etis, bertindak seperti itu. Namun saya pikir Saras mungkin sudah letih ingin segera istirahat. Oh alah Gek nak Dayu, oh alah adik orang Dayu. Gek adalah sapaan untuk gadis di Bali. Aku baru tahu jika Dayu itu singkatan dari Ida Ayu. Gelar nama berdasarkan kasta di Bali. Rasa penasaranku terjawab sudah sejak awal kuliah ketika baru mengenal si Saras. Namanya terasa khas Bali yaitu Ida Ayu Kadek Saraswati. Silakan istirahat dulu, tadi kan abis wisata mungkin sudah capek. Si bapak menasehati sambil memberikan kembali KTP yang sempat dirinya minta. Villa Dewa yang mistis. Kami pun bergegas menempati kamar terpisah. Saya dan Randi berada di kamar paling depan. Ayu dan Saras berada di kamar dekat pintu dapur. Aku cukup takjub, interior villa memiliki desain indah. Ketika masuk ruang tamu sudah disambut patung penari Bali. Bahkan tembok pun ada lukisan sawah yang indah. Seakan merepresentasikan pemandangan sawah di sekitar villa. Belakang villa ada pintu kecil mengarah ke kolam renang. Di sekitar kolam sengaja ditanami pohon bunga Kamboja seakan menambah kesan Bali. Ruang depan villa pun ada terdapat meja kecil untuk mengobrol atau sekedar bersantai. Halaman depan ada mainan ayunan, prosotan dan papan jungkat-jungkit. Cocok bila tamu adalah keluarga yang membawa anak kecil. Kesan mistis tetap ada. Di paling ujung kanan villa pohon bambu kuning serta tidak jauh juga tertanam pohon mangga yang cukup besar. Rasanya bagi yang bermental penakut pasti menghindari pergi ke lokasi tersebut. Memahami sikap Saras tak biasa. Jam menunjukkan pukul 7.12 malam. Kami berempat duduk santai di ruang depan sambil berdiskusi agenda wisata besok hari. Ras, besok agendakan ke Tegal Lalang ya? Pinta si Ayu memulai diskusi. Iya, kalian mau kemana lagi nanti saya arahkan, kata Saras saat itu. Di sekitar Ubud emang ada wisata apa aja? Tanya Randi. Kalau bisa yang ada nuansa alam ya, celetukku. Banyak sih. Ada Bukit Campuhan yang lagi viral, Tegal Lalang, Puri Ubud, Bali Zoo. Entar ku browsing lagi, kata Saras menjelaskan ke kami. Kemanapun oke. Yang penting kamu jadi guide kami. Lumayan dapat guide gratis, celetuk si Ayu. Kami tertawa mendengar celetukan tersebut. Ya wajar mumpung Saras asli Bali. Kami tidak perlu pusing mencari guide.
Apalagi untuk urusan tawar-menawar saat beli oleh-oleh nanti. Kemampuan bahasa Bali Saras akan sangat dibutuhkan. Wah, asyik sekali mengobrolnya. Pak Nyoman tiba-tiba muncul dari arah samping Randi. Ini ada minuman teh hangat. Cocok buat nemenin ngobrol di malam sedingin ini, katanya saat itu. Pas banget Pak, kataku semangat. Beruntung sekali kami mendapat penjaga villa seramah Pak Nyoman. Dirinya yang masih terlihat bugar seakan berusaha membaur dengan tamu yang menginap. 4 cangkir teh hangat diletakkan satu persatu di meja yang ada di depan kami. Silakan diminum tehnya biar badan terasa hangat, kata Pak Nyoman. Tiba-tiba Saras yang tadi ikut tertawa karena candaan Ayu mengambil salah satu cangkir. Entah karena sudah haus, Saras meniup cangkir tersebut seperti berusaha agar teh tidak terasa panas lagi. Krak, cangkir pecah tiba-tiba di tangan Saras. Kami syok. Teh yang masih panas membasahi sebagian baju Saras. Dengan sigap Ayu mengambil handuk kecil dan membersihkan baju Saras yang terkena tumpahan teh. Pak Nyoman ikut panik. Dirinya panik seakan tidak menyangka cangkirnya bisa pecah saat itu. Bapak gantikan yang baru ya, kata Pak Nyoman merasa bersalah. Gak usah Pak. Ini teh dibawa balik saja, kata Saras menyodorkan teh yang lain ke Pak Nyoman. Sungguh ini kedua kalinya aku melihat Saras bersikap kurang sopan pada Pak Nyoman. Namun mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saras. Ya udah, saya bawa balik ya tehnya. Maaf cangkirnya pecah ke Gek Dayu, ujar Pak Nyoman merasa bersalah. Mohon maaf ya Pak, Randi mengucapkan penyesalan karena kejadian itu. Tidak butuh waktu lama Pak Nyoman balik kembali ke tempat tinggalnya yang ada di pojokan villa. Kamu kenapa sih bersikap agak kasar ke Pak Nyoman? Tanyaku dengan tegas. Kukira cuma aku aja yang ngerasa kayak gitu, timpal Randi. Pak Nyoman itu mirip guru olahraga di SMA dulu yang hobi grepe-grepe tangan siswi cewek. Celetuk si Saras. Kami saling berpandang sejenak seakan merasa aneh. Kenapa pengalaman pribadi dilimpahkan kepada Pak Nyoman yang tidak tahu apa-apa? Bulannya kok gak terlihat ya? Ayu tiba-tiba berusaha memecah rasa kikuk yang ada di antara kami. Ini lagi tilem, Saras menjawab si Ayu. Apaan itu? Tanya Ayu lagi. Di Bali, istilah bulan tampak gelap seperti tidak ada cahaya dinamakan tilem. Kebalikan dari purnama, papar si Saras berusaha menjelaskan ke kami. Oh, kata itu keluar serempak di antara kami bertiga. Kami pun tertawa kembali karena kekompakan kami berkata oh bersamaan ibarat suara sapi. Percakapan pun berlanjut hingga tidak terasa jam 10 malam dan kami pun kembali ke kamar masing-masing. Suara hewan itu menggangguku. Entah kenapa malam ini suasana begitu panas meskipun telah dihidupkan AC. Keringat membasahi wajah. Suara anjing menggonggong terdengar sahut-menyahut dari luar villa. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 11.28. Tanda sebentar lagi tengah malam namun ku terganggu dengan suara anjing yang menggonggong tiada henti. Suara kodok pun saut-menyaut memecah kesunyian malam. Jujur ada rasa takut saat itu seakan mengalahkan rasa kantukku. Villa desain tua, suara hewan di tengah malam seakan membuatku susah terpenjam. Tidak butuh waktu lama bulu kuduk pun berdiri.
Suara anjing menggonggong membuatku teringat suara serigala di film horor. Ran, aku berusaha membangunkan si Randi yang tengah mendengkur dengan nyenyaknya. Ran, kamu gak kepanasan? Tanyaku. Namun hanya dibalas suara dengkur yang kian meninggi. Aku harus tidur sekarang. Aku sudah janji besok aku yang menyetir ke lokasi wisata. Jangan sampai badan tidak fit besok pagi karena kurang tidur. Ku paksa mata terpejam saat itu. Mencoba menghitung domba sebagai trik tidur zaman dulu. Biasanya cara ini berhasil membuatku tertidur dalam hitungan menit. Sesekali ku berdoa kembali berharap suara anjing dan kodok segera berlalu. Berselang 15 menit, suara anjing dan kodok tiba-tiba berkurang dan berhenti. Mataku pun seketika mulai terpenjam untuk istirahat. Pertemuanku dengan Leak Gegendu. Jam menunjukkan pukul 2.46 waktu Indonesia Tengah. Aku teringat karena tiba-tiba ku terbangun dan langsung melihat jam. Di atas dinding kamar, kerongkonganku terasa haus. Mungkin efek cuaca panas yang tadi melanda sepanjang malam. Ran, temanin ke dapur dong, pintaku berusaha membangunkan Randi yang tidur di kasur sebelahku. Entah kenapa Randi susah sekali dibangunkan. Apakah efek menyetir seharian ini? Tanpa pikir panjangku pun keluar kamar menuju dapur untuk mengambil gelas. Ketika kaki hendak menuju kulkas yang ada di ruang tamu, entah ada sesuatu yang menarik pandanganku. Firasatku ada seseorang tengah beraktivitas di taman villa. Namun mungkinkah jam segini ada orang di sekitar villa? Mungkin Pak Nyoman tengah berkeliling villa. Perasaanku berkecamuk dalam hati. Ada rasa penasaran untuk mengintip dari balik tirai. Astaga, apa itu? Ujarku dalam hati. Ada seekor kuda di taman villa. Tapi ada sesuatu yang aneh dan tampak tak biasa. Ku perhatikan dengan detail. Mungkin aku salah melihat. Ini nyata, seekor kuda tengah berdiri di taman villa. Milik siapa itu? Aku mulai menerka-nerka karena Pak Nyoman tidak menunjukkan ada hewan kuda di sekitar villa. Aku berusaha mengucek mata memastikan penglihatanku lagi. Kaki kuda ada 3. 1 kaki depan dan 2 kaki di belakang. Posisi kuda buntung, aku langsung terperajat. Tapi mana mungkin kondisi kaki 3 bisa berdiri layaknya hewan normal. Kupingnya pun tampak beda. Ini pertama kaliku melihat kuping kuda begitu panjang. Hampir menyentuh tanah. Itu hewan apa? Dari mana asalnya? Kenapa ada di villa kami? Begitu banyak pertanyaan dalam hati. Sempat mengira ini mimpi namun tidak. Aku merasakan sakit ketika ku cubit lenganku saat itu. Ku perhatikan seksama, kejadian langka ada kuda berkaki 3 di hadapanku. Berjalan terlatih-tatih karena kaki tak sempurna. Kuda itu berjalan di dekat area bermain tepatnya di samping perosotan. Aku melihat lebih seksama dan pasti akan menjadi cerita seru jika diceritakan ke Randi. Ayu dan Saras besok apa yang kulihat? Indra, nunduk, genggaman tangan menarik wajahku dari balik tirai. Saras, kataku tak percaya. Ternyata keseriusanku melihat kuda itu membuatku tak sadar ada. Saras tepat di belakangku. Itu kuda apa ya, Ras? Tanyaku pada dirinya. Itu Leak Gegendu, kata Saras berbisik. Leak, beneran? Bukannya Leak itu mitos? Tanyaku memastikan lagi.
Leak itu makhluk jadi-jadian, kata si Saras dengan wajah serius. Tapi itu kuda. Bukan leak itu yang kepala terbang dengan usus terurai atau bentuk makhluk taring panjang kayak di TV, aku memastikan lagi tetap tidak percaya. Itu leak gegendu, ilmu leak tingkat menengah. Biasanya orang yang memiliki ilmu itu bisa berubah menjadi hewan tak biasa. Seperti kuda itu. Aku kaget dan bulu kuduku langsung merinding mendengar cerita si Saras. Ini Pulau Bali, pulau yang menyimpan banyak budaya dan kearifan lokal. Ini pertama kali aku bertemu sosok leak di depan mata. Aku kira kamu terkena ajian pesirep. Saras menatapku dengan tajam. Apaan itu? Balasku dengan ketidakpahaman. Kamu tadi pasti dengar suara anjing menggonggong dan suara kodok yang ribut di luar villa. Aku mengangguk karena memang aku mendengarnya tadi sebelum tidur. Itu tanda bahwa ada yang mempraktekkan ilmu leak di sekitar kita, ungkap Saras pelan-pelan. Mereka yang akan praktekkan ilmu leak pasti menggunakan ajian pesirep agar orang atau makhluk di dekatnya tertidur. Aku kaget karena barusan aku mendengar suara pintumu terbuka dan kamu tengah mengintip dari balik jendela, papar Saras dengan detail. Entah apa yang merasuki saat itu. Aku hanya bisa mengangguk setiap mendengar kata demi kata yang terujar dari si Saras. Antara mengerti namun otakku masih tertuju pada penglihatanku barusan. Kedubrak, pintu depan villa terbuka tiba-tiba. Kejadian ini semakin mengagetkanku karena ku ingat tadi selepas kumpul di ruang depan. Ayu sudah mengunci pintu ruang depan villa. Ras, teriakku kaget mendengar pintu terbuka seketika. Dia sepertinya sadar ada kita yang sedang mengintipnya. Saras menghela nafas seakan tengah mengumpulkan keberanian. Kita harus gimana Ras, ujarku penuh kebingungan. Jujur ada rasa takut saat itu. Kita usir leak itu, kata Saras padaku. Apa? Aku seakan tidak percaya perkataan Saras. Ini beneran kita mengusir makhluk jadi-jadian? Belum selesai otakku berpikir, Saras mulai berdiri dan menuju keluar villa. Aku buru-buru menyusul Saras khawatir terjadi apa-apa. Magedi Ulindini, pergi dari sini. Aku berusaha mengingat apa yang dikatakan Saras saat itu. Magedi, pergi, teriak Saras lebih keras. Aku makin bingung harus berbuat apa. Di depanku tampak jelas kuda berkaki 3 tengah menatapku dengan Saras. Kenapa Ayu dan Randi tidak segera bangun? Apakah ini efek ajian pesirep yang dikatakan Saras tadi? Aku berusaha melihat sekitar. Ada sebuah asbak kayu di atas meja yang tadi dipakai Randi saat merokok di ruang depan. Ku ambil asbak itu. Pergi, jangan ganggu kami, aku berteriak dengan lantang sambil melemparkan ke kuda. Jadian-jadian itu. Plak, asbak itu mengenai badan si kuda. Kuda itu seakan marah. Matanya berwarna merah. Dari mulutnya keluar suara layaknya kuda. Aku makin takut. Kuda itu menatap tajam ke arahku seakan marah telah melemparkan benda ke tubuhnya. Kuda kaki 3 itu mengambil ancang-ancang seakan ingin menyerangku balik. Saras yang melihat mengeluarkan sebuah kendi kecil dalam saku celananya. Apa itu Ras? Bibirku terasa bergetar saat bertanya. Ini air tirta. Air suci. Megidi Ulindini, Saras mencipratkan air itu ke arah leak tersebut.
Leak itu berubah pikiran. Ketika hendak ingin menyerangku, Leak berwujud kuda itu seakan menuruti Saras. Kuda berjalan pelan menuju pohon mangga yang ada di pojok villa. Kuda itu menghilang di balik pohon mangga dan muncul bola api terbang menuju ke sawah di samping villa. Aku ingat betul bola api itu muncul dan terbang ke langit namun tidak membakar apapun. Mirip bola santet yang sering diomongkan di daerah asalku di Jawa. Ayo kita segera bangunkan Randi dan Ayu. Kita balik ke griaku. Kamu dalam kondisi bahaya, kata Saras kepadaku. Maksudnya aku dalam bahaya? Ujarku tidak mengerti. Tadi kamu sempat melempar benda ke Leak itu. Wujud asli Leak itu akan mencarimu untuk minta apapun sebagai obat. Apapun yang kamu kasih adalah obat baginya. Bisa jadi Leak itu akan menuntut balas jika sudah mendapatkan obatnya. Tubuhku terasa lemas mendengar penjelasan Saras. Aku tak siap harus bertemu dengan Leak itu lagi. Seketika ku bangunkan Ayu dan Randi. Mulai mengemas barang dan saat itu juga kami menuju rumah Saras yang disebut Gria di Tabanan. Kisah mistis di Villa Dewa, kisah yang berusaha ku hapus dari kenangan selama 3 tahun ini.